Oke, ceritanya kali ini kita mau bukan review sih ya, house tour, room tour, salah satu build dari gua yang ada di game Sims Freeplay. Jadi ceritanya ini tuh semacam apartemen. Gua nggak tahu sih ini disebutnya apartemen apa rusun kali ya, mungkin lebih cocok disebut rusun yang ceritanya ini disewakan secara gratis, berarti nggak disewakan, pokoknya ini tuh hunian gratis buat para homeless. Nah jadi dibalik keisengan gue membangun building ini di Sims Freeplay adalah membangun beberapa hunian gratis, semacam rusun gratis untuk para homeless. Gelandangan itu adalah salah satu impian tergila gue. Ya emang gila sih, biayanya gede segede-gedenya gede untuk membangun rusun-rusun seperti itu. Dan sekarang terwujud, tapi cuma bisa di dalam game ya untuk saat ini ya. Jadi rusun ini terdiri dari 5 lantai, 1, 2, 3, 4 lantai, sorry. Ada 4 lantai. Kita mulai dari lantai 1. Jadi di lantai 1 ini ada entrance-nya, ada lapangan juga, lapangan basket. Terus ada kolam renangnya juga. Ini pokoknya bisa buat olahraga lah. Ini juga lapangan basket juga. Mau lu pakai main bola juga terserah gitu. Terus ada juga semacam tongkrongan outdoor. Gue nggak tahu ini jatuhnya tongkrongan apa ya. Intinya tempat bermain lah. Ini ada, kalau penghuninya ada yang punya bocil-bocil bisa diajak main ke sini. Nah orang tuanya kan tinggal nunggu duduk aja gitu kan. Di sebelah kiri atau kalau dari arah dalam di sebelah kanan ada sauna yang ya nggak gede-gede amat lah, tapi lumayan lah ya. Dan ada gym juga dengan peralatan seadanya, nggak seadanya juga sih, ini udah lumayan lah. Ini mah untuk hunian gratis. Kita geser ke sebelah sini. Ini ada kantin, bukan kantin deng, cafe atau resto buat para penghuni. Nah di sini ada outdoor bar ya jatuhnya, stool gitu. Gue nggak tahu sih ini sebenarnya jatuh disebutnya bar apa bukan sih. Nah ada juga tempat duduk untuk para penghuni kalau misalnya mau jajan-jajan, makan-makan di resto kecil ini juga. Dan di sebelahnya ada toko baju. Ini gue mengkonsepkannya adalah ini baju-baju thrifting. Jadi kalau misalnya para penghuni rumah susun ini pengen beli baju, beli tas, beli sepatu yang thrifting gitu bisa di sini. Nah, kita masuk ke entrance. Ya standar sih, eskalator 2 sama meja resepsionis, meja administrasi. Di sebelah kiri kanannya ada lorong yang menuju kamar-kamar mereka. Nah, kalau untuk lantai 1 ini gue bikin khusus buat penghuni 1 orang. Dan di unit-unit 1 kamar ini, bukan 1 kamar, studio jatuhnya ini. Ya standar-standar aja sih, ada nggak kelihatan deng, ada kasur single bed, ada lemari kecil, lemari sepetak, ada sofa, TV, mini kitchen, dan juga kamar mandi yang isinya hanya ada toilet, shower, dan sink yang ada kacanya. Unit-unit lain di lantai 1 pun sama, semuanya begini semua untuk 1 orang semua. Jadi kurang lebih seharusnya yang tinggal dalam lantai 1 nih ada 6 orang. Lanjut ke lantai 2. BTW maaf ya nih gue lagi pilek. Nih agak mampet hidung ke tenggorokan nyambungnya. Emang bener-bener dah. Nah kalau untuk lantai 2 gue sebenarnya cenderung variatif sih bikinnya. Kalau di lantai 2 ini ada yang 1 kamar, ada yang 2 kamar. Nah yang 1 kamar ini gue make double bed. Ini dari gue lupa tadi, ini tuh dari event tin apa gitu, pokoknya yang nge-unlock pertama kali nge-unlock lot yang bisa mobil 4 biji itu. Gue lupa lagi nama live eventnya apa, pokoknya itulah yang apa sih, yang buat tin bedroom gitulah, gue lupa. Terus lemarinya juga lebih gede. Kemudian kalau untuk ruang tamu, dapur gitu sih nggak ada perbedaan ya sama unit yang di lantai 1. Kamar mandi juga nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah di sini ada yang pakai sofa tapi nggak pakai meja makan kayak gini nih,
Tapi ada juga yang pakai meja makan tapi dia nggak pakai sofa gitu. Nah kalau yang unit 1 kamar ini, dia cuma ada meja makan sama kursi makan, tapi dia nggak punya sofa, dan kalau nggak salah dia nggak punya TV juga ya. Gue udah lupa lagi, kayak udah agak lama gue bangun ini. Oh ya, nggak ada TV. Nah kemudian kita geser. Ini adalah unit kedua. Nah ini dia punya 2 kamar tidur, yang satu double bed, yang satu single bed. Nah ini cocok buat keluarga kecil yang punya anak 1. Dan di sini juga nggak ada meja makan, cuma ada sofa. Selebihnya ya nggak jauh beda sih antar unitnya. Nah kalau yang ini 2 kamar, tapi dia sofa ada, meja makan pun ada. Sisanya ya sama seperti yang lainnya. Dan kalau yang di ujung itu pasti dia 1 kamar doang, karena emang gak muat, Wak. Kita lanjut ke lantai berikutnya. Nah kita naik ke lantai 3. Nah kalau unit ini lebih gede nih, dan terbatas juga, di atas cuma ada 4 unit. Nah kalau yang ini memang gue bikin 2 kamar semua, dan dapurnya dibilang lebih gede juga enggak, lebih luas juga ya lumayan lah, mending kalau dibandingin yang bawah-bawah. Dan ini meja makannya dia lebih full, ruang TV-nya lebih full kalau dibandingin sama yang bawah-bawah. Ini meja makannya langsung gue bikin yang 4 gitu. Nah ini juga ada nih kamar yang single bednya 2 gitu kan. Nah ini cocok buat keluarga-keluarga yang anaknya 2 lebih dari 1 gitu, atau anggota keluarganya lebih dari 3 orang lah kurang lebih. Nah sebelah sini pun sama, kamar mandi juga sama seperti yang di bawah. Di sini ada 1 unit yang gue nggak tahu apakah ini gue spesial kan, gue lupa. Ini pokoknya dia ada storage buat nyimpen bahan-bahan makanan, bahan-bahan masakan gitu. Nah kita naik lagi ke atas. Nah yang terakhir nih, lantai terakhir, lantai paling atas banget. Di sini ceritanya gue pengen si pemilik the whole rusun ini juga ikut tinggal, atau mungkin punya unit, tapi bukan unit juga, apa ya bahasanya, intinya dia juga tinggal lah di rumah susun ini, tapi tentu saja dengan fasilitas yang berbeda, fasilitas yang lebih mewah gitu kan. Nah ceritanya mereka adalah keluarga yang kaya, super kaya, kayaknya naujubillah, karena bisa membangun rusun sebesar ini dan memberikannya secara cuma-cuma kepada para homeless gitu. Berarti kan duitnya udah jor-joran banget tuh. Di sini ada ruang tamu yang nyatu sama kitchen dan dining room. Di sini ada main bedroom, kamar tidur utama. Ada kamar mandi juga yang terlihat lebih lavish lah ya, lebih mewah. Duh cakep banget lagi kamar mandinya, pengen gue punya kamar mandi kayak gini. Nah ini adalah kamar untuk anak laki-laki mereka dan kamar untuk anak perempuan mereka. Sebenarnya ini bukan, gue pengen membuat ini tuh sebagai tempat tinggal utama mereka, jadi perabot-perabotnya tuh gue buat seminimalis mungkin gitu. Dan di sini ada hot tub pribadi keluarga mereka. Enak kali ya, apa berendam-berendam, panas-panas sambil ngeliat jendela, view-nya bagus. View-nya pohon doang sih kalau dari sini mah. Nah kalau unit sebelahnya ini gue bikin sebagai unit untuk para pekerja di rusun ini. Nah jadi di unit ini ada laundry room, ada setrikaan juga. Selebihnya sama lah ya, ada ruang tamu, dapur, meja makan. Ini unit untuk pekerja laki-laki, dan ini ada unit untuk pekerja perempuan. Kamar-kamarnya di tengah-tengahnya ada pulau Jawa, enggak deng. Di tengah-tengahnya ada semacam hanging out room. Hanging out apa sih bahasanya, nongkrong ya Allah, buat nongkrong. Ada lemari buku, ada bookcases. Dibilang perpustakaan juga kayak bukan perpustakaan dan ini. Nah karena ini satu unit campur cewek cowok dan satu rumah lah, kan nggak mungkin ya kamar mandinya gue taruh luar nyatu nyampur cewek cowok, enggak. Jadi gue bikin masing-masing kamar mandi dalam. Nah ini kamar mandi dalam buat yang cewek-cewek. Nah yang gue maksud pekerja di rusun ini kan di bawah. Nah di bawah ini kan ada resepsionis, terus juga ada gym, ada sauna, ada resto, ada toko baju.
Nah, tentunya butuh pekerja-pekerja yang menghandle dan in charge pada tempat-tempat tersebut. Misal untuk buat yang masak-masak, buat yang jaga kasir, jaga toko baju. Nah, unit yang paling atas ini diperuntukkan buat mereka-mereka. Oke, paling segitu aja sih video room tour, house tour dari gua ini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa.